Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wihel Musdifui. Saya dari SMA Negeri 1 Lombagun. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ledakan jumlah penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui, pengertian ledakan penduduk itu adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, teman-teman tahu tidak, ledakan penduduk itu biasanya terjadi karena apa? Ledakan penduduk itu biasanya terjadi karena angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Nah, penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat, sensus pada tahun 2020, penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa. Tahukah kamu, ledakan penduduk umumnya terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia. Menurut data dari BKKBN, jumlah penduduk Indonesia naik 5 kali lipat setiap 100 tahun. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Yang pertama, tingkat kematian yang menurun. Yang kedua, tingkat kelahiran yang meninggi. Dan yang ketiga, adanya pernikahan dini. Pernikahan dini yang juga biasa disebut dengan istilah pernikahan muda dapat menyebabkan ledakan penduduk karena nantinya akan turut meningkatkan jumlah kelahiran. Nah, teman-teman, ledakan jumlah penduduk juga memiliki dua dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu adalah sumber daya alam manusia menjadi rempah-rempah, sehingga tersedia banyak untuk kebutuhan industri. Sumber manusia sendiri merupakan faktor yang penting, karena merupakan agen perubahan. Sedangkan untuk dampak yang negatif, yang pertama, tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kekurangan pangan. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Yang ketiga, timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. Yang keempat, pemerintah mengalami kesulitan untuk menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana perumahan karena lokasi sudah padat. Yang kelima, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Dan juga yang keenam, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk. Nah, teman-teman tahu tidak cara mengatasi ledakan jumlah penduduk yang tinggi? Cara mengatasinya, yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Yang keempat, membuat undang-undang menetapkan usia minimal menikah. Dan yang kelima, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Cukup sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.